Gen Sagopi seri 98 Basudewa Krisna Seruling Penggembala. Roro ireng terenganga ketika melihat barisan bebek yang digiring oleh seorang penggembala yang bertudung caping besar. "Paman, apa itu paman?" Pertanyaan Roro ireng yang keheranan. Mereka yang melihat Roro ireng keheranan hanya tersenyum. "Itu bebek yang sedang digembala oleh Sontoloyo untuk mencari makan di rawa," jawab Mbok Emban yang menyertainya. "Sontoloyo? Ih, Mbok Emban bicaranya kasar. Apa itu kok Sontoloyo?" protes Roro Ireng. "Penggembala itu namanya Sontoloyo. Memang namanya kok dibilang kasar," Mbok Emban menjelaskan. "Bebeknya kok tidak terbang? Berjalannya lucu banget, megal-megol." "Bebek nggak bisa terbang ya, berjalan seperti itu," Mbok Emban menambahkan. "Di Widoro Kandang ada bebek enggak ya? Aku suka. Telurnya yang kulitnya biru itu ya?" Roro Ireng masih bertanya. Rombongan terpaksa berhenti memberi kesempatan kepada Roro Ireng untuk menikmati pemandangan yang belum pernah ia lihat. Sampai Sontoloyo, penggembala dan bebeknya hilang di tikungan. Roro Ireng kembali keheranan ketika melihat orang membajak sawah dengan kerbaunya. Apalagi dilihatnya, di sekeliling tanah bajagan banyak burung bangau mencari makan. "Paman, itu bebeknya kok berbeda, putih semua. Menggembalanya kok pakai hewan besar," teriak Roro Ireng keheranan. "Itu bukan bebek, tetapi burung kuntul mencari makan sendiri, tidak digembala," jawab Mbok Emban. "Sedangkan itu Bapak Tani sedang membajak sawah. Hewan besar itu namanya kerbau." Roro Ireng mengajak berhenti untuk melihat burung-burung kuntul atau bangau itu. "Itu burungnya makan apa, Mbok?" "Makan cacing dan belalang. Tanahnya dibalik-balik, cacingnya keluar, burungnya tinggal makan," jawab Mbok Emban. Rombongan melanjutkan perjalanan dengan tidak tergesa-gesa. Banyak hal yang ditanyakan oleh Roro Ireng di sepanjang perjalanan. Bahkan ketika lewat jembatan di atas kali yang deras pun, Roro Ireng heran. Pagi itu Kionto Gupo mendapat laporan bahwa ada sekelompok orang yang akan menjebol bendungan di sisi yang berbatasan dengan Kademangan lain. Kabarnya air bendungan akan dialirkan ke Kademangan tersebut. Maka berangkatlah Ki Onto Gupo dan beberapa perangkat Kademangan dan para warganya mendatangi bendungan dengan berbagai macam senjata. Mereka ingin mencegah perbuatan orang-orang dari Kademangan tetangga tersebut. Jika air waduk dialirkan ke sana, Widoro Kandang nanti akan gersang kembali. Berbondong-bondong mereka menuju waduk, dan ternyata memang benar, banyak orang mulai mencangkuli tanggul waduk. "Hei, berhenti!" teriak Ki Jogoboyo yang didampingi oleh Ki Onto Gupo dan Ki Ulu-Ulu. "Air hujan itu dikirim dari langit tidak hanya untuk Kademangan Widoro Kandang, tetapi untuk semua orang," jawab pimpinan dari Kademangan tetangga. "Bendungan itu hasil kerja kami untuk Kademangan kami," bantah Ki Ulu-Ulu. "Sumur-sumur kami sudah kering karena sumber airnya lari ke Widoro Kandang," bantah yang lain. Bantah berbantah semakin panas. Mereka tidak ada yang mau mengalah. Bentrokan hampir terjadi. Senjata-senjata mereka sudah teracu. Ketika kemudian terdengar seruling melengking tinggi. Mereka yang mendengar telinganya terasa sakit
sehingga senjata mereka terlepas karena tangannya untuk menutup telinga. Di bukit kecil itu, di dekat mereka telah berdiri 3 orang remaja, yang seorang sedikit lebih dewasa. Kokrosono bertolak pinggang, Udawa bersikap biasa saja, sedangkan Narayana masih meniup serulingnya dengan nada melengking tinggi. Dari kedua belah pihak, tidak ada yang berani membuka telinganya, karena setiap kali dibuka, perasaan sakit akan terasa menusuk-nusuk, bersambung. Bentrokan kekerasan pasti akan timbul korban. Cegahlah jangan sampai terjadi.